Oleh Habib Ali di sini bahwasanya beliau bercerita tentang guru beliau Al Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ini orang kalau mau jalan menuju kepada Allah Ta'ala mesti punya guru yang ngebimbing dia. Kalau enggak akhirnya orang kalau udah enggak punya guru ya udah enggak beres kerjaannya. Tapi kalau punya guru dia cakep aja apa yang dia buat. Begitu. Apapun profesi dia, mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia pebisnis, mau dia pedagang, begitu, mau dia profesi dia, apapun profesi dia, tapi kalau punya syekh, punya guru yang dia teladani, yang dia ikut, yang ngebimbing dia, maka insya Allah menjadi baik keadaannya. Man la sahib fi zamani syekh arif makin marad hayatuhu hum ma'dud fil muflisin. Habib Ali bilang barang siapa yang tidak berkawan, gak berteman, gak bergaul di zamannya dengan syekh, dengan guru yang arif billah, yang makin, tamakan, fil yaqin, memiliki kedudukan yang kokoh di dalam agama til yaqin. Kalau dia tidak berkawan, tidak bergaul dengan guru macam begini, berlalu zamannya, berlalu umurnya, sedangkan dia dalam keadaan bangkrut. Bangkrut dari ilmu, bangkrut dari akal, bangkrut dari suluk, bangkrut dari akhlak, bangkrut dari pahala, bangkrut dari segala-galanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Tapi orang kalau dia punya syekh yang ngebimbing dia, hatta bukan ulama, hatta dia bukan profesinya bukan ulama, tapi kelihatan nur cahaya dari dia. Itu sampai dibilang satu salihin, satu ulama besar ngelihat orang sholatnya bagus. Ditanya, ente ulama? Bukan. Ente berguru sama siapa? Ya kagak. Terus kok sholat kayak begini nih? Ini sholatnya wali-wali yang ente kerjain. Kelihatan dari gerak-geriknya. Saya ngikutin sholatnya abah saya. Abah saya sholatnya kayak begini persis. Nah itu yang saya belajar ngikutin seperti sholatnya dia. Gurunya rupanya abahnya yang ngebimbing dia. Tapi orang kalau nggak berguru berlalu umurnya dalam keadaan bangkrut. Bangkrut dunia, bangkrut akhirat, bangkrut segala-galanya. Hatta wa inkan mulkul ardi fi qabdati yaddi, walaupun kerajaan bumi di genggaman tangan, akan tetapi ketika dia kehilangan hubungan dia dengan aulia wa salihin, hampa hidupnya. Tahu gak? Hampa, gersang, kaya tapi hampa. Gersang, kosong batinnya. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih kita nikmat gede banget. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala eratkan hubungan kita dengan para aulia, dengan para salihin. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim wa lazam finahum. Beruntung yang melihat mereka, melihat orang yang pernah melihat mereka, punya hubungan kuat dengan mereka dan senantiasa mencintai mereka, hatinya terkoneksi, terhubung dengan mereka. Itu katanya saya nih, guru saya Al Habib Abi Bakar Al-Attas. Allah, saya kalau udah hadir situ lezat, nikmat. Apalagi kalau Habib Abi Bakar udah ngomong, udah bicara, menyampaikan ucapan nasihat, saya berharap ngomong terus, jangan berhenti, terus jangan berhenti hatta sampai pagi. Bahkan nih saya kalau udah di situ nggak kepikiran pengen makan, nggak kepikiran pengen minum, nggak kepikiran pengen apapun. Kalau disuruh pilih mau nikmat sorga atau majelisnya Habib Abi Bakar, saya bakal milih tanpa ragu-ragu majelisnya Habib Abi Bakar. Kenapa? Ya sebab itu jalan untuk mencapai sorga yang ketinggi di situ melalui situ. Kalau disuruh pilih mau sorga atau majelisnya Habib Abi Bakar, majelisnya Habib Abi Bakar. Hakadha. Itu diriwayatkan Habib Bakar gurunya beliau hadza Hasan bin Saleh Al-Bahr. Hasan bin Saleh. Al-Hasan bin Saleh itu ada Habib Bakar memimpikan melihat seolah-olah istana surga bidadari-bidadarinya itu memanggil-manggil, dibentangkan di bawah rumahnya Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr sambil memanggil-manggil, ta'al ke sini. Maka Al-Habib Hasan bin Saleh dari jendela rumahnya lantai atas berteriak ke arah istana surga itu. Ini dalam mimpi sambil bilang, ma muradil hur walal gusur innama muradi kashfus sutur. Yang saya cari, yang saya pengen bukan surga, bukan istana, bukan bidadari, tapi yang saya inginkan dibukakan hijab saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hijabnya, hijab kita.
Saya kalau udah hadir majelis itu hatta berlalu setahun, 2 tahun seumur hidup, udah bakalan betah, nggak bakalan jenuh, nggak bakalan bosen. Orang kalau udah kenal dengan orang yang semacam ini, tidak mau sekejap mata pun berpisah dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kata Habib Ali bilang, saya waktu datang ziarah berkunjung kepada beliau, begitu saya sampai, Habib Abu Bakar bilang kepada saya, ya Ali, dari sejak kamu keluar dari rumahmu dari Sewun, saya udah perhatiin, saya udah nungguin, saya udah berasa. Kagak ada handphone zaman dulu, nggak ada telepon, nggak ada telegram. Bilang dari ente keluar, oh saya udah perhatiin, udah saya nantikan. Subhanallah. Seperti Yusuf bin Abid Al-Hasani. Al-Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani Al-Maghrabi. Dari Maghrib, dari Maroko, mencari guru. Dari satu guru ke guru yang lain. Dari satu syekh ke syekh yang lain. Tiap kali ketemu sama wali besar, bilang ente syekh, bilang la, syekhnya ente bukan di sini. Syekhnya ente di timur sana. Di timur. Sampai melakukan perjalanan ke arah timur dari Maroko sana. Sampai dia di musim haji, dia ziarah Nabi, ketemu di situ dengan para masyayikh, antum syekhi, bilang la, syekhnya ente bukan di sini. Para wali-wali itu bilang, di mana syekhnya ente? Di Hadramaut sana. Akhirnya dengar di Hadramaut wali yang tersohor Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim. Maka dia cari jamaah haji. Siapa yang dari Hadramaut? Bilang, ana dari Hadramaut. Pernah dengar tentang Syekh Abu Bakar bin Salim? Ada syekhana, guru kita, pembesar kita. Tempatnya di Ainat. Jauh gak dari kampung ente? Dekat. Begitu kapan mau pulang, kabarin, saya mau ikut. Saya mau ikut. Dalam pencarian, mencari syekh. Sebab tuh buat mereka tuh itu lebih penting daripada cari makan. Lebih penting daripada cari rezeki. Kita kan keliling, melakukan perjalanan, ekspedisi, safar ke sana, melakukan safari ke sana sini untuk cari duit, cari makan. Nah mereka tuh untuk mencari guru yang membimbing mereka, menyampaikan mereka kepada Allah. Sebab mereka melihat bahwasanya kesempatannya cuma di dunia doang. Rugi orang yang meninggalkan dunia belum ketemu dengan para aulia wassalihin yang ngebimbing dia. Man kharaja minad dunya wa lam yalqa 'arifan billah kharaja minad dunya wa huwa mulawwath. Yang meninggal dunia belum ketemu arifin, keluar dari dunia ini dalam keadaan tercoreng, ruhnya masih belepotan sama kotoran, belepotan sama hawa, belepotan sama nafsu. Hatta ilmunya sebanyak lautan. Hatta ilmunya sebanyak lautan, tapi dirusak oleh hawa, oleh nufus. Karena enggak disucikan oleh para syuyukh. Sampai dibilang tuh bahwasanya gutroh minal hawa, itu tukhammij bihar minal ilm, setetes hawa nafsu merusak, mencemarkan satu lautan ilmu. Waliyadzubillah min dzalik. Akhirnya dia ikut perjalanan sampai ke Hadramaut. Begitu nyampe di Hadramaut, bilang Syekh, ada Syekh Abu Bakar bin Salim yang ente cari, yang mungkin syekhnya ente itu ada di Inat. Dia pernah mimpi begitu, tapi belum pernah jumpa. Begitu sampai ke Inat, lagi di majelis, bilang, "Hadza, ini dia nih orangnya yang saya lihat dalam mimpi saya." Katanya Yusuf bin Abid. Gitu akhirnya bersimpu, "Ente syekhi." Bilang, "Lah, bukan," kata Syekh Abu Bakar. Ingkar Syekh Abu Bakar. Begitu menghindar, enggak mau masyhur. Sampai begitu orang pergi tetap maksa. Bilang, "Naam ya Yusuf, dari sejak ente lahir saya udah perhatikan ente. Dari sejak ente keluar dari Maghrib saya udah perhatikan ente." Itu sampai dibilang tuh waktu ketemu, "Abu Tahid alaina ya Yusuf, telat, lama banget engkau datangnya, baru sekarang lu datang bertahun-tahun, kemana aja saya tungguin." Khalas, dari situ dia belajar, nunggu, mengkaji, Masya Allah, min aulad ruh, anak ruh, anak ruhnya Syekh Abi Bakar, bukan anak darah daging, tapi ini anak ruh, putra ruh. Masya Allah, aulad ruh. Habib Ali Habsyi itu ini sahibul maulid, ada sahibul kalam, sahibul anfas. Pernah ditanya, "Ya Habib Ali, kau ente sering banget nyebut tentang Habib Abi Bakar. Sedangkan ayahmu kan wali, bapak kamu wali, bapak kamu ulama besar, mufti Mekah.
Memang kamu sebut, tapi nggak sebanyak sebutanmu terhadap Al-Habib Abi Bakar. Padahal sama-sama bapak. Padahal ini bapak kamu. Maka Habib Ali bilang, hadza Al-Habib Abi Bakar Abur Ruh wa hadza Abul Jasad. Al-Habib Abi Bakar adalah ayah dari ruh saya. Adapun apa namanya Muhammad bin Husain itu adalah ayah dari jasad saya. Semuanya bapak. Begitu, tapi Abu Ruh, ayah daripada ruh saya adalah Al-Habib Abi Bakar. Seperti sabda Nabi Muhammad, innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku terhadap kalian seperti kedudukan ayah kalian. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha. Alhasil dia Yusuf bin Abid melazimkan al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, dapat berkah karena melazimkannya kepada Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu warḍah. Alhamdulillah, orang kalau udah dekat bersama salihin mah enggak bakalan kecewa. Akan tetapi perlu kesungguhan, bukan cuma apa namanya ngelihat wah intiwa fi syekh. Intiwa fi syekh artinya totalitas di dalam berserah dan pasrah, nurut dan ikut meneladani syekh secara totalitas, itu kunci keberuntungan. Adapun yang ingin mengkondisikan, aneh mau mengkondisikan syekhnya aneh, gitu. Aneh mau syekhnya aneh nurut dengan apa yang saya punya hawa. Orang sekarang tuh wali di mata dia, yang ngikutin hawa nafsunya. Saya pengen duit, dikasyaf langsung dikasih duit. Ada wali. Begitu. Saya minta doa biar sembuh, langsung sembuh. Ada wali. Saya punya hajat, begitu bisnis saya langsung keluar duit semuanya, numbuh pohon duit. Ada wali kayak begitu. Jadi dia mau ngatur wali yang ngikutin maunya dia. Standar kewalian harus ikut yang saya mau. Nah, lu aja yang jadi wali. Kalau udah begitu. Enggak begitu. Orang sekarang marah ngelihatnya basyariyah, kulitnya doang. Cuma ngelihat fisiknya aja, sunyi daripada hakikat kewalian seseorang. Tapi al-fana fi syekh, totalitas di dalam berserah kepada syekh, nah itu adalah kunci keberhasilan. Hadz sidq, kesungguhan di dalam menuntut, di dalam berkhidmah, di dalam mendekat, di dalam intiwa, di dalam taat, di dalam kepatuhan. Katanya Ba Makramah, kam gama la bisiddiq syakhsun fama syafa' ghalilan wa kam nala saduq wa qad ragad wa kam qad ra'ayna min jabanin muhaggarin asyara bi aidis sidqi fasta'sara al-asad wa dhi najdatin mashhuratin wa syaja'atin li qillati hifdhis sidq min arnabin syarad kun ga'ilan bisidqi wa amal bihi wa kun alaihi wasair man bihi jad wajtahad. Tuh. Kesungguhan tuh kuncinya. Kesungguhan dalam menjalin hubungan dengan syekh, dengan guru. Sebab kalau nggak ada kesungguhan kosong, melompong, begitu. Ini duit, cuma duitnya bukan duit beneran. Nggak ada gunanya. Begitu. Buah. Nanti sekali lihat buah kan tuh, tapi buahnya buah buongan, begitu. Buat nggak gunanya. Handphone, tapi handphonenya handphone apa namanya? Apa itu namanya? Dummy, handphone dummy. Masya Allah, biar kata handphone paling mahal di dunia, kagak ada gunanya semuanya. Handphone bohongan, kayak boneka begitu aja. La ilaha illallah. Tapi perlu kesungguhan. Berapa banyak orang yang berdiri tanpa kesungguhan, maka tidak mengobati hati. Namun ketika orang nggak punya kesungguhan, biar kata dia ibadat, dia berdiri, tapi nggak punya sidik, nggak punya kesungguhan, nggak nyampe kemana-mana. Tapi orang yang punya kesungguhan, tidurnya aja naik derajat tinggi di sisi Allah, apalagi bangunnya, apalagi tahajudnya. Berapa banyak kita melihat pengecut, dihinakan semua orang, tetapi ketika menunjuk dengan jari, sidik dengan kesungguhan, macan bertekuk lutut di bawah telapak kaki dia. Berapa juga orang yang kelihatannya jagoan, pemberani, terkenal, karena dia nggak punya kesungguhan, ngelihat kelincing, ngelihat cicak loncat kabur, lari.
Karena itu lazimkan kesungguhan dalam berucap, dalam berbuat, dalam bertekad, dalam berniat.